salam jumpa, salam sehat. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Kita mari tetap mengerjakan bagian kita untuk memutuskan COVID-19 dengan mengerjakan 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, dan pastinya tetap di rumah saja. Hari ini kita akan belajar tentang fisika, yaitu lanjutan daripada fluida, hukum Archimedes. Ini merupakan lanjutan daripada kemarin kita telah masuk kepada fluida. Nah, hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes. Archimedes menemukannya tanpa disengaja. Ketika itu, Kaisar Romawi menang dalam peperangan dan dia memperoleh sebuah mahkota emas dari musuhnya. Sehingga Kaisar Romawi begitu curiga, mengapa musuhku memberikan mahkota emas untukku padahal mereka kalah. Nah, dengan demikian Kaisar Romawi memanggil seluruh penasehatnya untuk menemukan jawaban apakah mahkota itu terbuat sungguh daripada emas atau tidak. Nah, pada waktu itu tidak seperti zaman sekarang ini, kita bisa begitu gampang untuk menentukan emas, sehingga mereka membutuhkan banyak waktu untuk mencari atau melihat apakah ini emas atau tidak. Nah, penasehatnya mengatakan di sana ada seorang ahli fisika dan matematika namanya Archimedes. Dia pasti mengetahui bagaimana cara untuk menentukan mahkota ini terbuat dari emas ataupun tidak. Sehingga Archimedes pun dipanggil ke hadapan Kaisar Romawi. Kita tahu bahwa apabila seseorang dipanggil kepada Kaisar Romawi, maka itu adalah membuat suatu hal kesalahan. Sehingga Archimedes merasa ketakutan karena dia tidak tahu apa salahnya. Dia pun menjumpai Kaisar Romawi dan Kaisar Romawi mengatakan kepada Archimedes, "Archimedes, kamu katanya ahli fisika dan ahli matematika. Saya minta kamu untuk menemukan solusi daripada mahkota ini. Apakah dia terbuat dari emas atau tidak? Nah, dalam 3 hari, apabila kamu tidak menemukannya, maka kamu akan saya hukum gantung," kata daripada Kaisar Romawi. Akhirnya Archimedes begitu takut. Dia langsung pulang ke rumah. Kemudian ciri khas daripada Archimedes ini, apabila dia stres, dia langsung mandi. Dan di sana dia masuk ke namanya bathroom atau tempat mandi. Dimasukkannya kakinya. Ternyata ada air yang tumpah. Itu hari pertama. Tetapi dia belum menemukan hal yang itu jawabannya. Kemudian pada hari kedua dia makin stres karena dia merasa hari ketiga semakin dekat. Kemudian datang dia, masuk kamar mandi lagi, membuka seluruh bajunya. Kemudian dimasukkannya setengah daripada badannya, separuh daripada badannya. Dan dia melihat bahwa ada yang tumpah daripada air tersebut. Nah, di situ dia belum menemukan jawaban untuk hal tersebut. Kemudian pada hari ketiga, tibalah ditentukan, dia berpikir, jikalau aku tidak menemukannya, maka aku akan dihukum pancung atau dihukum mati oleh Kaisar Romawi. Nah, akhirnya Archimedes tadi ini merasa stres, merasa depresi, dan begitu stresnya dia hampir gila. Akhirnya dia pun cepat-cepat ke kamar mandi dia, kemudian sebelum mandi dia buka seluruh bajunya, pakaiannya, kemudian masuk dia ke dalam bak mandi tadi. Kemudian dia merasakan ada air yang tumpah. Kemudian dia berpikir sejenak. Akhirnya dia pun lari keluar mengatakan Eureka, Eureka, Eureka. Sehingga istrinya mengatakan, suamiku sudah gila. Mengapa dia lari dengan mengatakan Eureka, Eureka? Mengapa dia tidak mengatakan dia gila? Ternyata selesai semua tanpa disadarinya bahwa dia lari keluar dengan telanjang tanpa selai benang pun. Semua orang melihat dia sehingga istrinya mengatakan suamiku sudah gila. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Archimedes pada pertemuan ini bahwa ketika emas tersebut dimasukkan ke dalam cair atau air, ternyata emas ini tenggelam, tidak ada gelembung-gelembung air. Dari situ dia dapat memastikan bahwa mahkota ini asli terbuat daripada emas. Itulah ditemukan oleh Archimedes. Sehingga dia langsung menemui daripada Kaisar Romawi dan mengatakan, "Kaisar, aku telah menemukan jawaban daripada mahkota ini." Apa jawabannya? Yaitu bahwa mahkota ini sungguh-sungguh terbuat dari emas. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Diambillah suatu percobaan dengan memasukkan mahkota ini tadi ke dalam air. Ternyata lagi-lagi mahkota ini tenggelam. Tidak ada gelembung air. Dan ini menyatakan bahwa emas ini atau mahkota ini murni terbuat dari
emas. Itu dia hukum Archimedes dan bagaimana cara menemukannya. Jadi Archimedes ditemukan oleh Archimedes. Nah, apa bunyinya? Bunyinya adalah sebagai berikut. Setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas sebesar zat cair yang ditumpahkan. Bapak ulangi, hukum Archimedes berbunyi, setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas sebesar zat cair yang ditumpahkan. Untuk membuktikannya kita bisa membuat sebuah praktek. Kita isi air. Mari kita buktikan dengan melakukan percobaan. Ini ada wadah yang terbuat dari plastik, kemudian kita isi air. Nah, kemudian kita masukkan batu ini. Kita akan melihat apakah benar bahwa hukum Archimedes itu menyatakan setiap benda dicelupkan, sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas sebesar zat cair yang ditumpahkan. Kita masukkan sebagian. Sebentar. Kita masukkan sebagian daripada batu ini. Nah, ternyata ada yang tumpah airnya. Nah, bagaimana kalau banyak? Seluruhnya kita tumpah. Nah, ternyata ada tumpah lagi, airnya lebih banyak daripada sesuai dengan yang mendesak dia. Jadi hukum Archimedes ini benar, siswa semua, yaitu sebagian atau seluruhnya maka akan mendapat gaya ke atas sebesar zat cair yang ditumpahkan. Ini dia tadi buktinya, ada air yang tumpah. Oke, itulah dia hukum Archimedes. Rumusnya apa? Rumusnya adalah FA sama dengan Rho kali G kali V. Keterangan, Rho adalah massa jenis zat cair kilogram per meter kubik, sedangkan G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Nilainya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Kita tahu bahwa fungsi dari percepatan gravitasi bumi ini adalah untuk menarik semua benda ke pusatnya. Kemudian V adalah volume zat cair, yaitu satuannya meter pangkat 3. Kemudian F adalah gaya apung atau gaya ke atas, satuannya Newton. Ingat, setiap gaya maka satuannya adalah Newton. Sampai sini jelas ya siswa-siswa semua? Baik, kita lanjut kepada terapung, tenggelam, dan melayang. Terapung, tenggelam, dan melayang. Apa itu terapung? Terapung adalah apabila kita membuat suatu benda di dalam zat cair, kemudian ada benda itu muncul. Jadi kita ulangi bahwa benda yang terapung syaratnya adalah harus massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Gaya apung lebih kecil daripada gaya berat. Kita ulangi, massa jenis benda lebih kecil dari massa zat cair. Gaya apung lebih kecil daripada gaya berat. Nah, contohnya bisa kalian cek sendiri di rumah. Contoh daripada benda terapung, misalnya kapal, terapung dia. Nah, walaupun dia berat, tetapi dia terapung. Mengapa dia terapung? Karena ada tadi gaya ke atas tadi atau gaya apung yang dikerjakan oleh atau ditemukan oleh si Archimedes Marpaut tadi. Nah, kemudian B adalah melayang. Bagaimana benda melayang? Yaitu syarat benda melayang bahwa massa jenis benda sama dia dengan massa zat cair. Gaya apung sama dia dengan gaya berat benda. Ini contohnya. Misalnya kalian ketika berenang atau ikan berenang, itu namanya melayang. Di udara juga dia melayang. Contohnya itu ketika kita main layang-layang. Kemudian kita masuk kepada C, yaitu tenggelam. Bagaimana syarat benda tenggelam? Syarat benda tenggelam pastinya
massa jenis benda lebih besar daripada massa zat cair. Kemudian gaya apung atau gaya ke atas lebih besar daripada gaya berat. Kalau tenggelam, bendanya ada di bawah. Contoh benda yang tenggelam sangat banyak kita temukan. Misalnya batu tercampakkan, besi tercampakkan dengan cair, pasti dia akan tenggelam. Atau orang yang pandai berenang, dia juga akan mengalami tenggelam. Nah, kita akan buktikan. Kita akan buktikan benda yang terapung, tenggelam, dan melayang dengan cara sama tadi. Ada zat cair, kemudian kita masukkan telur. Kita masukkan telur ke dalamnya. Nah, ini adalah contoh benda yang tenggelam. Contoh benda tenggelam bagaimana dia? Bahwa massa benda telur tadi lebih besar daripada zat cair. Itulah dia namanya tenggelam. Sekarang kita mau melihat dia melayang. Bagaimana dia supaya dia bisa melayang? Yaitu dengan cara kita tambahkan garam secukupnya. Karena kita tahu bahwa garam ini akan mempengaruhi daripada massa jenis zat cair. Itu sebabnya air laut tidak boleh diminum. Kenapa? Karena massa jenisnya lebih besar daripada air yang di rumah atau aqua. Kita kasih garam, kemudian kita kacau sampai dia mengalami proses melayang. Kita kacau sampai dia melayang. Jadi siswa-siswi semua bisa melihat prosesnya. Karena nanti Bapak akan menyuruh tugas membuat video, yaitu proses terapung, tenggelam, dan melayang, kemudian dikirimkan ke classroom. Kita lihat apakah dia sudah melayang. Ternyata dia masih tenggelam, nanti masih berat. Kita kasih lagi garam, kita kacau lagi sampai dia melayang. Sampai dia melayang. Kita lihat kalau dia sudah melayang. Ternyata belum, kita kacau lagi, kita kocok sampai dia bisa melayang. Kalau belum, kita tambahkan lagi garamnya. Coba kita perhatikan. Belum juga kita tambah lagi, berarti masanya masih berat. Memang telur ini sangat susah untuk diangkat, ya kan? Harus perlu pemanasan yang ekstra supaya dia terangkat. Kalau sudah terangkat, dia susah untuk bangunnya. Kita tambah air sedikitnya. Nah, dia sudah melayang. Sudah melayang. Oke, dia sudah melayang. Kemudian kita tambah lagi supaya dia terapung. Kita tambah lagi supaya dia terapung.
Kita tambah lagi supaya dia terapung. Sesuai dengan syarat tadi, benda terapung yaitu bahwa massa jenis benda lebih ringan atau lebih kecil daripada massa jenis yang lain. Nah, dia sudah mulai nampak kepala telurnya. Kita kacau lagi kalau kita mau lebih banyak lagi melihat kepala telurnya. Kita lebih berikan dia pemanasan lebih banyak lagi supaya telurnya terapung. Kita tambah lagi, masih sedikit kepala yang muncul. Nah, kocoknya. Oke lah, Bapak sudah capek mengkocoknya. Kita lihat bahwa di sini sudah terjadi namanya proses terapung. Coba perhatikan, ada kepala telur yang keluar. Oke, siswa-siswi semua, itulah dia tadi proses daripada yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, sekarang kita masuk kegunaan daripada hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk galangan kapal. Galangan kapal ini misalnya kalau ada kapal besar, maka kapal tidak mungkin dia ke darat, maka dipola galangan kapalnya di laut sehingga kapal itu bisa diangkat ke atas. Kemudian ada namanya balon udara. Balon udara ini bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Bagaimana prosesnya? Yaitu supaya dia terapung, kita berilah dia gas yang sangat banyak. Dia terapung. Kemudian bagaimana dia melayang? Kita seimbangkanlah antara gas dalam balon itu. Kemudian bagaimana dia supaya tenggelam? Gampang siswa semua, tinggal tembak, dor, maka balon udaranya akan jatuh ke tanah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga kapal selam. Kapal selam ini seperti apa kapal selam ini? Ternyata kapal selam yang berat itu bisa dia terapung, melayang, dan tenggelam. Bagaimana caranya? Pada kapal selam itu ada namanya yaitu tangki-tangki udara yang kosong atau rongga-rongga udara yang kosong. Nah, ketika dia terapung, tangki-tangki udara tadi dikosongkan. Nah, kemudian kalau dia melayang diseimbangkan antara udara dengan airnya. Nah, kalau dia tenggelam, maka kantong-kantong tadi yang udara tadi yang kosong tadi diisi oleh air penuh sehingga dia tenggelam. Kapan dia terapung, kapan dia melayang, kapan dia tenggelam? Kapal selam yaitu ketika dia melihat musuh, sedang ingin melihat musuh, maka dia akan terapung. Kalau dia mau melayang ketika dia lari dari musuh. Nah, kalau dia tenggelam ketika dia kalah daripada musuhnya. Itulah dia hukum Archimedes.
Nah, siswa semua, supaya kalian menikmati pelajaran fisika ini, Bapak akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah video yang menggambarkan bagaimana proses terjadinya terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, videonya bisa dikirim ke Classroom. Sekali lagi Bapak katakan, selamat belajar, tetap semangat. Sementara kita akan menghadapi ujian, mari ulangi kembali materi-materi yang telah Bapak sajikan kepada kalian, sehingga kalian memperoleh nilai yang banyak. Tetap semangat, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan jauhi ataupun menghindari kerumunan. Semangat belajar!